Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kitab Al-Imam Yahya bin Musharrafuddin An-Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu baris saja Mas, ke depan Mbak juga. Satu baris saja. Satu baris. Jangan di barisan dulu gitu kan. Kami dapat kondisi jalan ke baris. Jangan lupa. Itu baris sini. Bas. Maju enggak? Biar di depan semua. Biar kelihatan semua. Belum ramai Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikh al-Jalalah. Kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang ketiga. Al-haditsus salisu utawi iki iku hadis as-salisu kang nomor 3. Hadis yang ketiga. Al-haditsus salisu utawi iki iku hadis kang nomor 3. Iku arkanul islami. Iku arkanul islami piro-piro rukune Islam wa da'aimuhu lan sagae Islam al-idhami kang idham kang kuat kokoh, sagaknya yang kokoh. An Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar rupane Abdullah bin Umar ibn Khattab bin Khattab dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa Abdullah ini? Anaknya Umar bin Khattab. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, apa bedanya radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhu? Apa bedanya? Apa bedanya? Kan kita sering dengar radhiyallahu anhu, ya kan? Ada juga radhiyallahu anhu. Bedanya apa antara radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhu? Apa kira-kira perbedaannya? Apa? Belum pernah dengar. Jadi pernah dengar radhiyallahu anhu? Pernah dengar radhiyallahu anhu? Belum. Baru di sini. Apa Mas? Bedanya radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhu? Apa bedanya radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma? Kemarin ketika kita membaca an Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Nah, sekarang an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Rupanya ada bedanya, ya. Ketika radhiyallahu anhu berarti sahabat Nabi, semua sahabat itu disifati dengan radhiyallahu anhu. Ya, ingat. Setiap sahabat Nabi itu dikasih gelar atau disifati dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, ketika ada dua sahabat yang sama-sama meriwayatkan hadis, maka disebut radhiyallahu anhu. Huma kan dua? Huma kemarin, ya kan?
wong lanang loro, bunga. Ada dua orang sahabat Nabi. Siapa itu? Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini juga termasuk sahabat Nabi. Kenapa? Karena pernah berjumpa dengan Nabi dan masuk Islam. Makanya Abdullah bin Umar juga merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, maka harus disimati dengan dua radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kedua-duanya. Abdullah bin Umar ini anak dari Umar bin Khattab. Beliau itu masuk Islam sejak kecil, ya. Sejak kecil beliau masuk Islam. Beliau lahir itu Rasul sudah diutus. Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul. Beliau lahir dan sejak kecil beliau masuk Islam. Dan ceritanya beliau juga pernah pengen ikut perang Badar umur 13 tahun. Ada, tapi umur berapa? Umur berapa? 12 atau tahun lagi ikut perang ya, lawan Israel. Itu Abdullah bin Umar umur 13 tahun pengen ikut perang Badar, tapi dilarang sama Rasulullah SAW. Kemudian umur 14 tahun pengen ikut perang Uhud. Pengen perang Uhud. Abdullah bin Umar kecil-kecil pemberani. Pengen ikut perang Uhud umur 14 tahun, dilarang sama Rasul. Ketika beliau sudah umur 15 tahun, maka diperbolehkan ikut perang bersama Rasulullah SAW. Masalah ini Abdullah bin Umar yang orangnya pemberani, juga beliau ini adalah sahabat Nabi yang perilakunya itu meniru Nabi. Banyak perilakunya, tingkah laku Abdullah bin Umar itu yang menyamai Nabi. Artinya beliau ngikutin Nabi benar-benar. Dari misalnya cara makannya ngikutin Nabi. Nabi kan makannya dengan 3 jari. 3 jari. Enggak semua ini yang lain. Nabi cuma 3 jari. Dari makannya ngikutin Nabi, dari tingkah lakunya ngikutin Nabi, dari akhlaknya beliau mengusahakan mengikuti Nabi. Jadi beliau ini orang ya sahabat yang benar-benar mengikuti cara tingkah lakunya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Abdullah bin Umar. Beliau juga seorang ahli fikih. Ya, beliau itu ahli fikih. Abdullah bin Umar itu luar biasa sahabat yang juga beliau ahli dalam bidang ilmu fikih. Ya, selain ahli dalam bidang ilmu fikih, beliau juga menghafal Al-Quran. Kita itu jarang mendengar sahabat menghafal Quran. Padahal kalau kita cek banyak sekali sahabat itu yang menghafal Quran. Ya, ulama-ulama itu banyak sekali yang menghafal Quran. Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran, dan beliau juga ahli fikih. Ini luar biasa. Ya, maka kita bisa mengambil pelajaran. Kita jangan membatasi diri hanya dengan menghafal Al-Quran tanpa belajar fikih. Ya, bagus banget seseorang menghafal Quran itu sungguh sangat mulia. Ya, tidak ada yang lebih mulia daripada menghafal Al-Quran, karena derajatnya tinggi lah menghafal Al-Quran itu. Tapi juga harus diimbangi dengan ngaji. Fikih harus paham. Jangan kok ngafal Quran tapi fikih nol. Ya, fikih nggak paham sama sekali. Ilmu agama nggak paham sama sekali. Maka kita ambil pelajaran dari sahabat Abdullah bin Umar yang beliau menghafal Al-Quran, beliau juga ahli. Oke, kita belajar. Selain kita menghafal Quran, kita juga sebagusnya belajar agama. Ya, belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak itu gimana? Ya, jangan dibatasi. Saya menghafal Quran aja, nggak mau ngaji kitab, nggak mau ngaji fikih, nggak mau ngaji hadis, nggak mau ngaji
tauhid dan lain sebagainya jangan dibatasi. Ya, kita belajar ngaji, kita pelajari benar-benar. Ya, kemudian kita ngafal Quran, mampu juga ngafal Qurannya. Ya, mampu ngafal Quran, fokus ngafal Quran, kitabnya nggak usah dihafal dulu, karena lagi ngafal Quran. Nanti ketika kalian sudah hafal Quran, sudah lanjut Al-Qurannya, kalian hafal kitab, monggo, bagus sekali. Setelah kalian selesai Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran beres, mau menghafalkan kitab, itu silakan. Tapi pas saat ini jangan dibatasi kita hanya pengen ngafal aja, nggak mau ngaji kitab aja, jangan. Ya, ngafal kita fokus, ngomong ngafal Quran, ngaji kita juga kita ngaji serius, ngaji dipahami benar-benar, gitu ya, paham ya? Nah, itu. Jadi ulama-ulama zaman dulu termasuk sahabat, selain beliau menghafalkan Al-Quran, beliau juga ngaji, ya, beliau juga ngaji. Bahkan hafal Quran itu hanya menjadi standar, bukan alim, ya. Orang yang hafal Al-Quran itu hanya menjadi standar dia untuk jadi ulama, ya. Zaman dulu itu standar dia untuk bisa menjadi ulama yang hafal Quran. Walaupun nggak semua ulama itu hafal Quran, yang masih ada banyak yang kemudian ulama nggak hafal Quran, tapi alim itu ya banyak, ya. Tapi jangan kemudian berpikir bahwa menghafal Quran itu adalah orang yang alim. Lalu itu buktinya Ibnu Muljam, dia itu penghafal Quran. Ibnu Muljam penghafal Al-Quran. Tapi tahukah Anda sekalian bahwa dia Ibnu Muljam yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, padahal hafal Quran. Ya, maka kita harus dibarengi, kita hafal Quran plus kita juga harus ngaji. Ya, dia tidak salah jalan, karena orang menghafal Quran itu bukan standar alim. Standar alim itu ngaji. Ya, bagus sekali orang yang hafal Quran plus ngaji. Jadi dia benar-benar alim dan menjaga Al-Quran. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Ya, para sahabat dulu banyak yang menghafal Al-Quran. Bahkan pernah ada waktu zaman Abu Bakar itu kan 70 sahabat menghafal Al-Quran dibunuh waktu perang. Itu awal mulanya Al-Quran ditulis. Dulu itu Al-Quran nggak ditulis, maksudnya nggak dibukukan. Ya, gara-gara ada sahabat 70 sahabat dibunuh saat perang, takut Al-Quran hilang karena menghafal Al-Quran dibunuhin. Ya, akhirnya ditulis Al-Quran, menjadikan mushaf Al-Quran. Itu awal mulanya Al-Quran ditulis. Jadi ada dua orang yang sangat berjasa atas adanya Al-Quran sekarang. Kita harus berterima kasih kepada dua orang ini. Siapa? Yang pertama adalah penghafal Al-Quran, yang kedua siapa? Penulis Al-Quran, penghafal Al-Quran dan khattab. Khattab itu penulis Al-Quran. Kita kaligrafer. Karena apa? Rasul Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu milih orang yang paling bagus tulisannya. Berarti faktor kan? Kaligrafer, ya, yang paling bagus tulisannya dipilih untuk tulis Al-Quran. Ya, siapa? Zaid bin Sabit. Itu kalau nggak salah. Nah itu. Ini singkat cerita daripada Abdullah bin Umar yang beliau adalah penghafal Al-Quran dan juga beliau adalah ahli fikih. Kemudian qala dawuh sapa Abdullah bin Umar, sami'tu wisnurumu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ikan dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, buniyal Islam didasarake apa Islam. Bunyal Islam didasarake apa Islam. Islam itu didasarkan atau dibangun
Islam itu dibangun ala khamsin ing atase 5 perkara. Ala khamsin di atas 5 perkara. Atas 5 hal. Mbak ujung. Jangan ngantuk ya. Bangun. Udah puaskan videonya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 perkara. Apa saja 5 perkara ini? Syahadatu an la ilaha illallah, rupane syahadati ngakoni setuhune kelakuan iku an la ilaha illallah, ora ana pangeran iku maujud illallah angin Allah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah ini utusane Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Yang pertama, dasar atau fondasi Islam adalah syahadat. Syahadat ada 2, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini syahadat itu ada 2. Jadi syahadat tauhid apa? Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Fondasi yang pertama adalah syahadat. Orang yang meninggalnya kok bersyahadat ini masuk surga, ya, masuk surga. Orang yang mau meninggal kok mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini calon-calon orang yang akan masuk surga. Gimana supaya kita agar ayatnya bisa mengucapkan syahadat? Ya kita harus sering-sering bersyahadat. Sholat itu kan ada syahadatnya kan, waktu tahiyat minimal banyakin sholat. Kenapa? Seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ingat ya, ingat. Seseorang akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau sampai biasa ngaji, bisa jadi meninggal dunia saat ngaji. Kalau sampai senang sholat sunnah, bisa jadi meninggal saat sholat sunnah. Sampai yang senang judi, bisa jadi meninggal saat main judi. Ya, iya. Makanya hati-hati. Kita itu senang apa harus hati-hati. Ya, karena Allah akan mematikan manusia sesuai dengan kebiasaannya. Ya, jangan cari kebiasaan yang jelek. Jangan. Ya. Sampai yang senang ngerumpi bisa jadi meninggal saat ngerumpi. Ya, itu kita jaga diri kita supaya cari kebiasaan yang bagus. Nah itu. Kenapa? Hati-hati Allah mematikan kita saat kita bermaksiat. Ya, itu. Kalau kita senang ngerumpi terus 3 hari. Ya saat itu bisa jadi kamu akan mati. Ya. Kebalikannya sama, kita senang ngaji Quran, baca Quran terus. Ya kan kemungkinan besar waktu ngaji kita mati, ya kan? Karena waktu kita banyak dihafal Quran, banyak dibaca Quran. Jelas? Ya. Apalagi orang menghafal Quran kan harus banyak baca Quran. Walaupun misalnya sudah hatam tapi ada yang lupa-lupa, kalau masih semangat untuk murojaah terus, itu bukan termasuk orang yang berdosa. Ya, kalau ada masih sungguh-sungguh waktu ini lupa masih ngaji terus, kalau ini masih ada semangat untuk terus memutkinkan hafalannya, ini bukan orang yang lalai. Orang yang lalai itu udah hafal Quran, udah setoran 30 juz, habis itu udah nggak dibaca lagi. Nah ini bahaya. Tapi kalau sudah setoran 30 juz, dia sadar belum lancar, terus ngaji, ini bukan termasuk orang yang lalai.
Kenapa? Karena dia masih ada semangat untuk menjaga kalammu. Yang berdosa adalah orang yang sudah skor 30 tapi tidak ada keinginan untuk menjaga hafalannya. Nah, ini berdosa. Ya, udah dilupakan lah. Saya udah selesai mondok, ngapain ngaji lagi? Udah pulang ke rumah kan? Udah beres mondoknya. 30 itu yang disetorin ya sudah kan, udah dari pondok. Nah, ini bahaya, berdosa di sini. Oke, kemudian wa iqamis shalat, lan menunaikan salat dan mendirikan salat. Fondasi yang kedua dalam Islam adalah mendirikan salat. Bahasanya, kalau kita lihat bahasa itu iqamis shalat. Dalam Al-Quran aqimus shalat. Kenapa kok nggak pakai if'al? Halo. Mengerjakan itu kan fa'ala ya ulu. Kenapa enggak if'alus sholat? Mesti kalau mendirikan sholat, mengerjakan sholat pakainya iqamis sholat atau aqimus sholat. Kenapa? Oh, ini tanda bahwa kalau sholat itu bukan cuma gerakan fisik. Kalau cuma gerakan fisik ya pakai fa'ala saja, bekerja. Ya, if'alus sholat, kerjakan sholat. Ya sudah, itu gerakan fisik aja. Rupanya sholat itu enggak cuma gerakan fisik, hatinya juga harus mantap. Kalau kita lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau lagi sholat berarti jangan mainan, jangan gosikan, geser-geserin temannya aja. Mau lagi sholat kok mainan, ya. Apalagi ngobrol, kalau ngomong itu bisa membatalkan sholat, ya. Jangan mainan ketika sholat dan jangan ganggu orang lain yang sedang fokus sholat. Misalnya sampai nggak sholat, ada teman yang sholat, jangan diganggu, ya, gitu. Kemudian wa ita'iz zakat lan ngawe hake zakat dan memberikan zakat. Ini fondasi yang ketiga dalam Islam adalah membayar zakat bagi yang kena bagi yang orang-orang yang mampu berzakat. Siapa orang yang mampu berzakat? Ya orang yang kalau zakat fitrah berarti sudah saat itu dia punya beras, ya, banyak berasnya dan macam-macam. Kemudian kalau zakat mal itu sudah lewat setahun dan sudah masuk nisabnya. Oh, barang saya segini, ya, misalnya dia punya kambingnya sampai 100. Itu kan ketika setahun ada zakatnya, ya. Nah itu kalau sudah masuk nisab atau dia sudah kena kewajiban zakat, maka dia harus bayar zakat. Kalau nggak bayar zakat gimana? Itu saya orang ini wajib, ya. Kemudian wa hajjil baiti lan haji al baiti ingkar baitullah. Kemudian yang selanjutnya itu haji ke baitullah. Selanjutnya apa? Haji ke baitullah. Jangan fokus yang lain. Ya, perhatikan. Yang selanjutnya yang keempat, yang keempat ini kadang dibalik, ya. Ini kan haji dulu baru puasa kan? Ada hadis lagi yang puasa dulu baru haji, ya tidak masalah. Yang keempat di sini haji ke baitullah, ya, wajib bagi yang mampu juga, ya. Jangan kemudian haji ini kita pahami haji itu gak wajib, jangan, ya. Nah, zaman sekarang mau haji 30 tahun dulu ya haji gak wajib, ya enggak, haji tetap wajib. Jangan sampai meyakini bahwa haji itu enggak wajib. Jangan sampai, walaupun harus nunggu 30 tahun misalnya, jangan menghilangkan kewajiban haji. Jangan katakan haji udah gak wajib. Loh, kenapa? Ya orang harus nunggu 30 tahun. Misalnya daftar umur 30, ya berarti 60 tahun udah kakek-kakek kan. Ya, walaupun secara logika ya juga. Saya daftar 40 tahun, umur 70 tahun ya udah gak kuat.
berarti haji nggak wajib dong. Ya berarti haji nggak wajib. Enggak, haji tetap wajib. Cuma ya kalau keadaannya sudah tidak bisa memungkinkan haji, jangan menggunakan kewajiban haji. Berarti Anda termasuk orang yang belum mampu haji. Itu saja. Misalnya umur 40 tahun daftar, ya daftar aja. Nanti meninggal dunia sebelum haji, jangan sudah daftar. Gitu ya. Artinya tidak menggunakan kewajiban haji. Kalau misalnya sampai pengen mendapatkan pahala haji, itu banyak cara. Salah satunya ada hadis yang sahih, pergi umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji. Ya, al-umroh di Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Kalau haji kok belum lama, ya pergi umroh aja di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan haji. Walaupun haji tetap wajib, gitu ya. Karena sekarang melihat kondisi haji lama banget. Kalau pengen pahala haji, berangkat umroh di bulan Ramadan. Wasau di Ramadan dan puasa di dalam bulan Ramadan. Wasau di Ramadan dan puasa di dalam bulan Ramadan. Yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Ini wajib. Jangan katakan puasa di bulan Ramadan ini nggak wajib, nggak boleh. Ini rukun Islam semuanya wajib, ya semua. Syahadat nggak wajib, jangan. Sholat nggak wajib, jangan. Zakat nggak wajib, jangan. Zakat nggak wajib, haji nggak wajib, terus apa puasa nggak wajib di bulan Ramadan, jangan katakan kayak gitu. Karena semua ini wajib. Kalau nggak kuat puasa di bulan Ramadan gimana? Karena misalnya saya lagi musafir, terus kehausan nggak kuat, ya boleh buka puasa, tapi dikodok, diganti, ya. Itu. Jadi ini adalah 5 fondasi dalam Islam. Yang pertama syahadat, ya. Yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat, nah kalau di sini haji, kelima puasa di bulan Ramadan. Semuanya ini wajib. Terkhusus puasa di bulan Ramadan ini amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka ketika puasa Ramadan itu melatih kita supaya merasa diawasi oleh Allah. Ya, ketika kita puasa kok nggak mau batal, padahal nggak ada yang lihat, itu kita belajar bahwa kita selalu diawasi Allah. Ya, segala kehidupan kita, perbuatan kita di dunia ini mesti dilihat oleh Allah, walaupun manusia tidak melihat kita. Ya, kita itu kelakuan kita di dunia ini dilihat Allah, walaupun manusia yang lain tidak melihat kita, gitu ya. Jadi kita hati-hati dalam berkelakuan, ya, bertindak dan cari kebiasaan yang baik. Karena hati-hati kita nanti dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Cari kebiasaan yang baik. Apa itu? Misalnya ngaji Quran, ya itu kebiasaan yang baik. Istiqomahkan, ya, sholat sunnah, istiqomahkan, puasa sunnah, istiqomahkan, itu perbuatan yang baik. Jangan cari perbuatan yang buruk. Hati-hati saat berhenti mati, ya, hati-hati saat berhenti mati. Itu ya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang merupakan hadis sahih-sahihnya hadis itu riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.